Anda kembali bersama kami dalam Market Opening India. Pemirsa, tadi sudah diulas bagaimana kemudian proyeksi indeks harga saham gabungan terdekat dan juga sejumlah emiten yang sudah merilis laporan keuangan. Dan kita coba geser kembali ke sektor lain dan juga ke emiten lain. Tadi juga sudah kami sampaikan beberapa emiten konstruksi, terutama dari BUMN ada PT PP, Wika dan juga Adikarya yang ternyata laba bersihnya ini mencatatkan penurunan cukup dalam, lebih dari 90% hingga September 2020. Saya ingin tanyakan terlebih dahulu ke Pak Reza. Pak Reza melihat sektor konstruksi sejauh ini apakah memang terkonfirmasi bahwa dampak pandemi COVID-19 begitu memberatkan kinerja dari beberapa perusahaan konstruksi tersebut? Iya, gimana? Kalau kita lihat dari emiten konstruksi, ini kan emiten konstruksi boleh dibilang adalah emiten pendukung dari sektor atau bisnis usaha yang lain. Jadi misalkan konstruksi sebagai pendukung emiten properti, gitu. Ya. Ya kan, atau konstruksi ini juga pendukung emiten jalan tol misalkan gitu. Nah, jadi ketika aktivitas atau katakanlah produktivitas di sektor yang disupport oleh emiten konstruksi ini mengalami penurunan, maka tentu mereka akan cenderung mengalami penurunan juga gitu, ya kan. Nah, kita sekarang melihat dari emiten yang disupport oleh emiten konstruksi, misalkan emiten properti. Nah, hampir sebagian besar emiten properti ini kan mengalami penurunan juga kan, dengan adanya pandemi seperti saat ini, banyak katakanlah masyarakat yang tidak bekerja atau berkurang penghasilannya sehingga demand atau minat untuk memiliki properti menjadi berkurang seperti itu. So kalau misalkan ada, mungkin mereka hanya mencari yang katakanlah rumah second atau lebih memilih untuk sewa perkantoran gitu dibandingkan untuk membeli baru gitu kan. Nah, sehingga pertumbuhan properti baru itu menjadi tertekan. Nah, ketika tertekan maka kebutuhan akan emiten konstruksi menjadi berkurang gitu. Nah, ini juga akan merembet juga ke emiten alat berat juga yang juga mendukung emiten konstruksi. Gitu. Jadi seperti yang tadi Mas katakan bahwa adanya pandemi ini memberikan dampak negatif, ya bisa kita katakan memang benar gitu bahwa adanya pandemi ini memberikan tekanan terhadap kinerja mereka. Oke, ya jadi memang akhirnya terlihat itu rentetan atau multiplier efeknya begitu ya, karena memang sektor konstruksi terutama ditopang oleh pendapatan atau pencatatan kontrak-kontrak baru begitu ya, ataupun kontrak existing yang ada, sementara tiga emiten ini pemirsa ini terkonfirmasi salah satu alasan penurunan laba bersih yakni penurunan pendapatan, di mana pendapatan Wika turun lebih dari 40%, PT PP turun 37% dan Adikarya turun 5%, sementara laba bersihnya semuanya terkonfirmasi turun 90%. Tapi saya ingin tanyakan juga ke emiten-emiten ini, Pak Reza, ada PT PP, Wika dan juga Adi. Apakah kemudian emiten-emiten ini masih ada yang bisa kita perhatikan? Kita ke PT PP terlebih dahulu. Ya, baik. Pertama kalau kita lihat dari PT PP ya gitu, memang kalau kita lihat pertumbuhan kontraknya mereka ya hampir sebagian besar kan juga cenderung mengalami penurunan ya gitu, walaupun mungkin secara segmen mereka banyak mengejar proyek-proyek katakanlah pemerintah maupun properti juga ya gitu. Tapi dengan adanya kondisi seperti saat ini di mana permintaan akan properti turun, ya tentu PT PP juga akan mengalami penurunan kan gitu. Nah, pergerakan harga sahamnya pun juga kemungkinan kita perkirakan akan bisa terkoreksi dengan adanya sentimen negatif tersebut ya gitu. Nah, untuk area support di PT PP ada di level antara 850 sampai dengan 855 Mas ya. Oke, 80 tadi 850 sampai dengan 855. Oke, 850 sampai 855. Sementara PT PP saat ini pemirsa sudah terkoreksi 2,19% ke level Rp895. Tapi sepertinya improvement belum terlihat, Pak Reza, dari pergerakan harga saham PT PP sejauh ini. Atau akhirnya ini menyarankan boleh saja cut loss jika memang akhirnya sudah terlalu dalam penurunan yang terjadi. Ya, artinya kalau bagi pelaku pasar sudah memiliki saham PT PP ini kan bisa dilihat ya, maksudnya level pembeliannya kapan ya gitu. Kalau misalkan belinya waktu pertengahan tahun ini, katakanlah pada saat PTP saat itu masih di harga 720 atau 725, maka dengan harga
saat ini masih ada gain yang bisa diperoleh gitu kan, artinya katakanlah mereka bisa melakukan penjualan sebagian atau seluruhnya gitu kan, sampai sambil menunggu adanya improvement atau sentimen positif baik dari PTPP sendiri maupun dari industri konstruksi ya gitu. Nah, tapi bagi katakanlah yang punya di level 950 gitu kan, ya dengan adanya level saat ini di level 895 atau level 900, ini mungkin bisa dikurangi terlebih dahulu sambil melihat sampai seberapa dalam penurunan yang terjadi. Nah, itu mungkin bisa dilakukan average down di PTPP. Average down dan juga di adjust kembali bagaimana kemudian toleransi risiko dari penurunan yang ada, karena memang sepertinya masih belum bisa terlalu jauh pergerakannya itu dari saham PTPP, meskipun keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Dari PTPP masih dari BUMN dan konstruksi, Pak Reza, Wika ini hari ini juga kita lihat terkoreksi 2,07% ke level 1180. Apakah kemudian ini juga sama tadi seperti PTPP kondisinya? Ya, baik, kalau kurang lebih tidak jauh berbeda juga sih Mas ya gitu. Ya, padahal kalau kita lihat segmentasi dari Wika itu kan sebenarnya lebih tersebar ya gitu. Artinya dia lebih banyak memperoleh segmen pendapatan dari konstruksi ya gitu. Tapi di sisi lain ya dengan kondisi seperti saat ini ya, maka PT Wika itu juga akan terkena imbasnya juga gitu. Nah, cuma yang menarik kalau kita bandingkan dengan PTP tadi adalah aksi jual atau katakanlah volume jual yang terjadi pada Wika ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi kita harapkan support dari Wika kalau saat ini ada di level 1180, maka level support yang setidaknya bisa dijaga oleh Wika adalah di level antara 1145 sampai dengan 1160 Mas gitu. Oke, 1145, 1160. Saat ini Wika di 1180 terkoreksi 2,07%. Kita lihat nanti bagaimana kemudian improvement terutama dari sisi kinerja dan bagaimana pergerakan harga sahamnya sendiri. Dan itu untuk Wika. Sementara untuk Adikarya masih di sektor yang sama, Pak Reza? Ya, kalau untuk Adikarya jika kita lihat kurang lebih sama, kurang lebih kondisinya memang sama ya gitu. Nah, kalau dari pergerakan harga sahamnya ini volume jualnya juga cenderung lumayan tinggi ya gitu. Nah, kalaupun terjadi koreksi, saya pikir ini wajar ya gitu, karena di satu sisi memang ada sentimen negatif tadi. Terus kemudian di sisi lain pergerakan dari ADI ini sempat mengalami kenaikan ya gitu. Jadi kalau kita lihat di periode akhir September saat itu pergerakan dari ADI ada di level 500, terus kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan sampai dengan level 620 ya gitu. Jadi untuk saat ini mungkin masuk ke fase konsolidasi terlebih dahulu ya gitu. Nah, support yang harus dijaga oleh ADI adalah di level antara 550 sampai dengan 565. Oke, 550 hingga 565 fasenya masuk konsolidasi untuk Adikarya tadi dari Pak Reza. Wika, PTPP dan juga ADI sudah diulas dan diberikan rekomendasinya begitu ya untuk Anda. Pemirsa, semoga bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda dari ketiga emiten di sektor konstruksi tersebut. Sementara terakhir Pak Reza, ini sepertinya saya minta closing statement-nya. Apa yang bisa disarankan kepada pemirsa menyikapi kondisi saat ini, berbagai sentimen yang ada baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, dan langkahnya sepertinya yang cukup bijak, apa yang mesti dilakukan? Apakah ya sudah optimis saja untuk tambah lagi seiring dengan laporan yang sudah dirilis? Iya, kembali ke base kita ya gitu. Kita dalam berinvestasi atau bertransaksi atau trading saham itu yang kita tradingkan atau investasikan itu saham atau indeksnya seperti itu. Nah, artinya kalau memang kita berinvestasi di saham atau mau melakukan trading di saham, maka yang perlu dicermati adalah berita-berita terkait dengan emiten tersebut dan juga berita terkait dengan industrinya. Gitu. Artinya kita tidak usah terlalu melihat apakah ISG itu mengalami kenaikan
sekian persen atau penurunan sekian persen, udah kita fokus saja kepada saham yang memang menjadi pilihan kita gitu kan, gitu. Entah itu dari pilihan memang pilihan kita sendiri atau mungkin ada rekomendasi dari teman-teman analis. Nah itu akan kembali ke kita lagi kan gitu. Apakah kalau memang apa yang direkomendasikan oleh teman-teman analis ini sesuai dengan sesuai dengan feel-nya kita, ya sudah kita tinggal lihat apakah level support atau resisten ini masuk atau tidak. Oke, baik, itu sepertinya menjadi saran dari Pak Reza untuk hari ini para pemirsa. Dan Pak Reza, kita juga sudah sampai di ujung sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa di lain waktu. Salam sehat ya Pak. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih channel. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, terima kasih Pak Reza. Dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi di Market Opening. Jangan beranjak di tempat Anda.